Mas Ded, kita jadi ngonten kan nih? Jadi dong, mau bahas apa kita? Terserah Mas Dedi, yang penting saya jadi tech reviewer. Jumpa lagi Jagat TV. Beberapa kali ada yang nanya, bagaimana sih caranya jadi reviewer? Saya sih selalu bilang sebenarnya jadi reviewer apapun itu sama aja. Mau itu review smartphone seperti yang ini, atau mau bahas mainan anak, itu sebetulnya sama aja. Tim kami aja kebetulan pilih jadi reviewer teknologi atau pengulas teknologi. Nah, dasarnya jadi reviewer itu sederhana kok. Pelajari apa yang mau diulas, dibahas, atau direview, kemudian disampaikan apa yang kamu ketahui itu ke orang lain. Oke, tapi kalau untuk prakteknya memang ada tips dan trik di sana-sini. Oke deh, berhubung salah satu teman kami, si Ardit juga lagi nanya soal yang satu ini, jadi sekalian saja saya buatkan sedikit tips dan triknya buat kalian, dibantuin sama dia juga. Buat yang mau cek video versi bareng sama Ardit, bisa cek di link di dalam deskripsi. Nah oke, mari kita bahas soal mereview ini versi Jagat Review tentunya. Oke, kali ini kita akan sedikit buka-bukaan mengenai jadi reviewer dari sudut pandang Jagat Review. Jadi pembahasan kali ini akan lebih pas untuk reviewer teknologi secara umum. Ya, mau jadi reviewer itu sebenarnya nggak susah kok, seperti yang saya bilang di awal. Tapi jadi reviewer yang baik itu akan butuh waktu untuk mempelajarinya. Baik itu mempelajari aspek yang mau dibahas, mempelajari karakter penontonnya, dan memahami diri sendiri. Diri sendiri. Iya, kenapa? Kenapa diri sendiri? Kita harus tahu diri sendiri sebenarnya sukanya apa. Versi Jagat ya, kalau kalian nggak suka dengan review di bidang tertentu, akan jadi sulit menguasainya. Nah, mulainya dari mana? Dari mencoba dan memulai. Jangan mikir kelamaan, action buruan. Karena dengan memulai itu adalah bagian dari perjalanan jadi reviewer. Oke, kami akan bagi prosesnya sederhana aja. Mencari data, menganalisa, dan menyajikan. Ini sih pelajaran sejak SD ya. Kayak membuat karya tulis mengenai sesuatu. Nah, udah tahu kan kenapa di SD diajarkannya seperti itu? Oke, kita mulai. Mencari data. Cari data di internet mengenai apa yang akan dibahas. Misalnya, cari sumber sebanyak mungkin. Bisa jadi produknya baru banget, jadi detailnya tersebar di sana-sini. Jangan pakai cuma satu sumber doang. Di bagian ini, kalau produknya ada akan lebih bagus lagi memang ya. Jadi jangan cuma dari internet doang, tapi selalu cari info tambahan. Menguji dan mencoba sendiri selalu harus dikombinasi dengan pengetahuan dasarnya. Seburuk-buruknya, temukan spesifikasi lengkap produk atau klaim dari si penyedia teknologi mengenai produknya itu. Jadi setidaknya kita bisa menguji janji produsen. Misalnya nih ya, saya ambil contoh si A32 nih lagi ya, saya ambil contoh ya. Samsung menyebutkan bahwa dia punya awesome screen. Dicek apakah layarnya AMOLED 90Hz itu emang keren. Lalu katanya dia punya awesome kamera. Nah, tes kameranya beneran keren nggak untuk kelas harganya. Lalu dia katanya punya awesome battery. Nah, tes baterainya dipakai untuk gaming bisa berapa lama, dipakai nonton bisa berapa lama, misalnya ya. Lalu A32 juga katanya nih punya awesome performance. Ini juga perlu dites. Pengujiannya disesuaikan dengan karaktermu ya. Kalau memang arahnya ke gaming ya pakai game. Kalau memang arah kanal yang mau dibuat itu nggak gaming-gaming amat, ya bisa coba pakai yang lain. Misalnya pakai buat ngedit video, pakai buat multitasking, dan lain-lain. Lalu terakhir katanya si A32 ini membawakan awesome Android experience. Apa iya? Nah, tes deh itu kenyamanan pakainya, fitur-fiturnya. Enak nggak buat sehari-hari? Jadi apa nih? Kalau gini tuh kayak atasnya hutan tuh, kayak pohon-pohon. Lalu kita masuk ke menganalisa. Nah, hasil kumpulan temuan yang tadi itu semuanya dipelajari. Kemudian semua infonya ditangkap, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau ada yang kurang, ya cari lagi. Ya, jika produk yang di tangan kita akan lebih mudah lagi. Kita bahkan bisa mengeksplorasi ada apa lagi dalam produk ini yang kira-kira mungkin menarik. Kuncinya adalah apakah fungsi ini berguna. Gitu ya. Nah, di sini personality dan karakter kalian akan jadi sangat penting sekali. Karena apakah sebuah fungsi itu berguna atau tidak sangat bergantung pada karakter ulasannya. Apakah semua produk itu dinilai dari sudut pandang pribadi, sudut pandang kelompok tertentu, atau sudut pandang secara umum misalnya. Sebagai contoh. Banyak yang bilang bahwa kemampuan gaming itu penting karena menggambarkan performance kan ya. Nah, kalau reviewer menggunakan pola pikir orang tua misalnya ya karena orang dewasa gitu ya. Misalnya kanalnya namanya kanal
kanal Bapak Budi misalnya gitu. Bisa jadi mereka akan bilang bahwa sebuah perangkat yang susah gaming tapi lancar untuk kegiatan belajar anak yang masih SD itu adalah yang paling bagus. Malah nggak dicari yang bisa gaming. Ya nggak? Nah, kalau Jagat Review akan berusaha mengambil pola pikir media. Jadi kami mencoba mewakili banyak kalangan. Itu sebabnya setiap produk akan bisa ada poin menariknya. Karena kami mencoba mewakili pandangan orang banyak. Dan untuk poin-poin yang mungkin kalian akan bilang poin negatif atau kekurangan, kami hanya bilang itu sebagai hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena untuk sebagian orang, kalau diperhatikan itu akan jadi poin negatif. Untuk sebagian orang mungkin nggak ada masalah. Untuk yang lain lagi, bahkan mungkin itu jadi nilai positif. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan kalau bagi kami ya. Nah, yang mudah yang mana? Ya, untuk memulai yang mudah tentunya sesuaikan dengan karakter pribadi. Itu yang paling mudah. Seperti apa itu ya? Nah, kalian harus tentukan sendiri karakter pribadi seperti apa. Karena itu akan menentukan kenyamanan kalian dalam menyuguhkan konten review kalian sendiri. Sampai jumpa di makro web selanjutnya. Makro. Web. Nah, jadi otomatis sekarang kita sudah masuk ke bagian menyajikan. Di sini sebenarnya kuncinya adalah kenapa orang banyak harus mendengar atau membaca atau menonton saya. Nah, menurut kami sederhana. Untuk reviewer biasanya disimak itu adalah yang berguna dan berbeda. Biasanya begitu. Oleh sebab itu jadikanlah kanal kalian berguna untuk yang membaca, dengar, atau nonton. Dan jika bisa, jadikan kanal kalian tuh berbeda. Nah, sebagai contoh nih, Jagat Review memilih menyajikan detail selengkap mungkin. Itu berguna buat yang mau beli produk atau mau mempelajari produk teknologi tertentu. Kami berbeda. Karena itu karakter yang kami bentuk adalah hasil kombinasi detail hasil pengujian, posisi kami yang ditaruh di tengah netral dan kecenderungan hanya untuk menguji produk resmi atau yang akan jadi resmi. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kalian pakai karakter pribadi. Misalnya, saya adalah gamer, jadi semua dari sudut pandang gamer. Atau misalnya mau bikin saya konten kreator kere, misalnya gitu ya. Jadi semuanya itu diarahkan ke bikin konten pakai device-device yang terjangkau. Nah, jadi sesuai dengan dibahas tadi, tentunya saja penyajian kita harus sesuaikan dengan karakter kanal yang diinginkan. Saran kami sih, cari karakter yang tetap positif aja ya. Karakter negatif sih bisa jadi rame, tapi sejauh perjalanan hidup kami jadi reviewer ya, karakter yang cenderung negatif itu mungkin bisa hype di awal, tapi tidak bisa tahan lama dan punya kecenderungan akan kehilangan objektivitasnya. Iya, karena menghujat terlalu sering, lama-lama semua dihujat sampai kurang objektif lagi gitu ya. Bahkan sejak zaman website pun itu udah terjadi seperti itu. Jadi sebetulnya anakan yang netral-netral aja sih. Nah, kemudian kalau mau menyampaikan hasilnya via YouTube atau sarana video lain, yang dibutuhkan adalah tentunya latihan, dan perbaikan. Jadi jangan pernah berhenti berlatih dan memperbaiki. Ya, kalau kalian tidak punya teman yang bisa ditanyain cara mereview, kalian bisa ngajak teman atau kerabat untuk mendengarkan, membaca, atau menonton hasil review kalian. Jadikan masukan mereka sebagai masukan, tapi ingat, tetap jadi diri kamu sendiri ya. Oke, beres kan? Nah, pasti masih banyak pertanyaan ya. Apa yang mau diulas? Cari barangnya dari mana? Peralatannya gimana? Mahal nggak sih? Prakteknya gimana? Contohin tips triknya gimana? Oke. Kita tambahin lagi sedikit lagi ya. Sekalian saya ngasih tips-tips ke Ardit. Ini sebenarnya bisa dibilang behind the scene bahan-bahan yang dibahas bareng sama dia. Oke, cari bahannya di mana? Selalu mulai dari website resmi produsennya. Misalnya kalau reviewnya Samsung seperti yang saya bawakan ini, ya cari detailnya di website Samsung atau dari video resminya ya. Beberapa produsen itu menyediakan footage atau foto-foto resminya. Ini akan bisa mempermudah kalian kalau kalian belum bisa memperoleh produknya secara langsung. Tapi itu memang bisa membantu sebatas membuat ulasan berbentuk news atau preview, bukan review yang mendetail. Karena untuk review detail kalian ya harusnya wajib pegang produknya ya. Tapi jangan salah, preview atau bahkan pembahasan mengenai produk terbaru tanpa pegang produk itu juga bisa menarik loh. Akan tapi selalu masukkan preferensi atau gaya kalian sendiri sebagai pembentuk karakter. Misalnya nih, saya lihat A32 ini penampilannya sangat menarik ya. Desain kameranya yang sederhana ini bahkan lebih keren ketimbang kakak-kakaknya dan membuatnya tampil beda dibandingkan smartphone yang lain. Misalnya seperti itu ya. Ini saya lakukan waktu previewnya A32. Iya, pernah dilakukan. Nah, kalau kita bicara soal memperoleh produk untuk review, kalian bisa mengawali dari minjem dari teman atau pakai produk sendiri. Digabungkan dengan news atau preview, kalian sudah bisa langsung mengembangkan kanal kalian sendiri. Lalu, tidak ada salahnya kalau kalian melayangkan email ke pihak produsen untuk meminjam produk dengan melampirkan link situs sosmed kanal kalian gitu ya. Ingat, layangkan email untuk meminjam.
bukan meminta. Akan ada saatnya di mana brand-brand besar ini akan bereksperimen dengan kanal-kanal kecil. Kalian mungkin di awal akan sulit memperoleh produk yang baru, tapi kreatif lah. Seiring dengan peningkatan penonton yang cocok dengan kanal kalian, produk baru akan kian mudah direview secara langsung. Oh ya, kalian juga bisa mengeksplorasi kerjasama dengan toko penjual perangkat teknologi. Tentunya di awal ya mungkin nggak perlu minta imbalan-imbalan banget ya, kan tujuannya untuk melatih diri kita mereview dan mengembangkan kanal kita. Nah, kalau untuk alatnya gimana? Mahal kan? Untuk viewer jagat review harusnya kalian udah tahu bahwa kami tuh suka memanfaatkan apa yang ada dulu aja. Kami sudah membuat beberapa video menggunakan smartphone saja, smartphone terjangkau saja untuk bikin konten ya. Smartphone seperti A32 yang kami jadikan bahan untuk bahas review dengan Ardit ini misalnya. Ini udah cukup banget. Dengan spesifikasi kameranya ini sudah lebih dari cukup kalau kalian mau jadikan ini alat utama untuk bikin konten. Layarnya nyaman untuk diajak browsing, nyari-nyari pelengkap konten juga. Browsing dengan layar Super AMOLED 90Hz tuh emang enak sih ya. Nonton video sebagai acuan juga nggak masalah dengan ini, enak banget, nyaman di mata. Jadi smartphone yang relatif terjangkau juga bisa dipakai untuk alat utama kalian. Sementara itu, yang kayak begini-begini SoC-nya udah pakai G80, itu udah cukup kenceng sih untuk multitasking, bahkan gaming kalau misalnya mau istirahat dari mikirin review. Mau ngedit itu bisa gratis juga loh, nggak perlu yang mahal-mahal bayar-bayar, dan ada yang bisa di sini, misalnya CapCut atau VN misalnya. Saat ini keduanya gratis tanpa watermark loh. Jadi kalau dipadukan semuanya dalam satu smartphone ya cukup untuk membuat video pertamamu. Mulai dari riset, syutingnya, ngeditnya, semua bisa di sini. Ya baterainya 5000 mAh juga bikin dia lebih awet untuk penggunaan sehari-hari. Dan satu hal yang menarik adalah ini spesifik di produk-produknya Samsung ya, rata-rata ya seri A juga termasuk dan A32-nya juga termasuk. Untuk perekaman video emang rata-rata asik banget dan perekaman audionya enak banget. Mungkin kalian mau mikir mau bikin podcast, kenapa nggak podcastnya begini aja? Bisa juga kok, nggak ada masalah. Sudah ada beberapa teman saya juga bikin podcast pakai smartphone dan kalian nggak sadar. Oke, sekarang kita masuk lebih detail. Saat mereview produk, biasanya kami tidak langsung nguji. Kami persiapkan dulu produknya. Untuk smartphone seperti A32 ini, misalnya saat terima, kita cek dulu apakah ada update. Karena seri A, biasanya Samsung itu seri A-nya tuh update-nya banyak. Ya kan? Dijanjikan tuh dalam 1-2 tahun pertama udah pasti banyak banget deh update-nya gitu. Jadi cek dulu update-nya ada atau enggak. Nah, setelah update-nya selesai, nah kita tunggu dulu sebentar. Jangan langsung dipakai buat ngetes-ngetes, karena software harus settle down dulu, synchronize dulu macam-macam gitu ya. Jadi biasanya di hari pertama setelah install segala macam, produknya kita foto-foto dulu. Ya, jadi untuk buat beauty shot segala macam kita foto-foto dulu produknya. Setelah itu sudah settle semuanya, hari berikutnya baru kita melakukan benchmarking atau pengujian performa. Umumnya aplikasi benchmarking itu kita install, kita tes, lalu kalau kita mau tes gaming itu kita cabut dulu aplikasi benchmarknya. Jadi biar tidak mengganggu gaming dan pengujian baterai juga. Tentunya sesuaikan dengan karakter kanal kalian. Kalau kalian nggak peduli dengan benchmark, yang penting enak atau nggak dipakai, silakan aja. Nggak ada keharusan harus benchmark, disesuaikan. Tapi biasanya kalau kalian mau menilai performa, itu 1 hari setelah instalasi semuanya, jangan di hari pertama. Nah, setelah tes performa kita mulai eksplorasi ke detail-detail yang spesial, misalnya fitur-fitur ekstra seperti kenyamanan pakai untuk browsing, untuk nonton. Kita bisa install aplikasi Netflix dan lain-lain dan cek kemampuan-kemampuan lainnya. Sebagai contoh nih, A32 kan punya NFC, ya harus diuji hidup atau enggak, kompatibel dengan kartu umum atau tidak, misalnya seperti itu ya. Kemudian cek menu-menu yang lain sampai dalam. Nanti biasanya nemu bagian-bagian yang kemungkinan bahkan bisa dibuat konten terpisah. Saya kasih contoh ya buat si Galaxy A32 ini aja contohnya ya. Ada AR emoji, ada edge panel yang baru kita bahas juga. Di sini saya suka ada pin to screen. Jadi kalau dikasih nomor tertentu yang nggak bisa di copy paste, saya bisa pin aja di atas gitu ya, lalu mencatat dengan aplikasi yang lain. Kita juga bisa pakai kompas, pengukur kerataan permukaan, dan bahkan ada penggarisnya juga built-in. Ada separate audio juga yang bisa memutar audio itu beda dari Spotify ke Bluetooth speaker, lalu mungkin main game di sini tetap suaranya di handphone, itu bisa. Nggak pakai kecampur-campur. Lalu ada equalizer, jadi karakter audio A32 bisa diatur sesuai preferensi kita. Ada adapt sound untuk menyesuaikan dengan umur pengguna, lengkap dengan tes untuk telinga juga. Ada pilihan secara otomatis untuk menidurkan aplikasi yang jarang kita pakai supaya nggak boros baterai. Kita bahkan bisa pilih mau fast charging atau nggak fast charging. Ini secara teoris akan membuat umur baterai bisa lebih awet lagi. Dan masih banyak lagi kalau kita explore. Dan sesuaikan dengan kanal kalian, apa yang mau ditekankan di kanal kalian. Nah,
Setelah semua diperoleh, tulis skripnya. Ini akan membantu kalian menyusun apa yang mau dibahas. Buat urutan yang baik agar tidak maju mundur. Jadi pembahasannya dikelompokkan ya. Oh ya, kalau misalkan nggak punya PC atau laptop, kalian bisa juga beli keyboard Bluetooth dan pakai smartphone seperti A32 nih untuk ngetik. Bisa loh. Bahkan kalau kalian mau pakai keyboard biasa, cari aja adaptor USB ke Type-C dan itu juga bisa dipakai. Bahkan lebih ergonomis lagi ya, keyboardnya lebih besar lagi. Kemudian presentasikan skrip tadi dalam bentuk blog atau tertulis, atau bisa juga audio seperti podcast, atau ya video. Nah, tips dari kami ya, terus bereksperimen. Jangan berhenti sampai yang umum-umum aja ya. Setelah skrip berdasarkan selesai, diam dulu dan katakan pada dirimu, ini pasti masih ada yang kurang deh. Lalu cek lagi. Nah, perhatikan bahwa kualitas isi itu lebih baik dibandingkan hype. Karena kualitas isi itu yang nantinya akan bisa membawa karakter kanalmu dikenal secara positif. Latihan dan buat kontennya, ini yang penting. Kalau hanya mikir aja nggak ada gunanya. Dibuat, dipelajari hasilnya, diperbaiki, lalu buat lagi. Jangan pernah kecil hati ya. Karena semua orang mulai dari bawah. Kami pun dulu pernah dicuekin produsen waktu masih awal-awal ya. Mau pinjem barang, waduh nggak dipinjemin, nggak bisa ya. Dan kemudian bikin tulisannya, bikin videonya juga nggak ditonton orang. Udah ngalamin bos, udah banget. Bukan berarti kami berhenti kan? Dan ingat ya, di atas langit selalu ada langit. Jadi hanya karena kalian mulai sukses bukan berarti kalian sudah ada di puncak. Selalu ada yang perlu diperbaiki. Bahkan yang subscribersnya mau 100 juta pun selalu masih ada yang bisa diperbaiki terus untuk membuatnya jadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, kemudian jangan buru-buru mimpi AdSense. Target kalian yang benar adalah membuat konten yang isinya bagus. Karena urusan pemasukan itu bisa datang dari tempat yang lain. Nggak harus dari AdSense. Fokus ke kualitas isi konten. Semuanya tentunya akan datang seiring waktu. Jagat aja butuh konsen sekitar 4 tahunan untuk bisa seperti sekarang. Di YouTube itu pun karena latar belakangnya sudah ada total 11 tahun sebagai website media. Teman-teman YouTuber teknologi yang lain tuh juga butuh waktu cukup lama untuk bisa mencapai apa yang diperoleh sekarang. Jadi terus upayakan dan jangan berhenti. Perbanyak konten kalian karena itu yang akan membuat kalian mudah mempelajari apa yang disukai oleh audiens kalian ya. Lalu bentuk karakter dan konsistensi pada kanal kalian ini akan membuat audiens balik lagi. Ya, yang terakhir yang paling penting dan kita ulang-ulang dari tadi ya, karakter ya. Seperti Jagat misalnya, tadi kan karakternya adalah kami tidak nulis poin negatif. Enggak, kami bilang hal yang perlu diperhatikan gitu, kata bilang gitu. Karena buat si A negatif belum tentu buat si B itu negatif. Mungkin buat si C itu fine aja, sama aja, nggak ada masalah gitu ya. Tapi tetap konsisten. Kami juga bisa menolak mereview produk-produk kalau kami rasakan produknya memang tidak layak direkomendasikan sama sekali atau tidak ada poin positif sama sekali. Dan itu sudah beberapa kali terjadi. Itu sebabnya ada aja beberapa produk yang kita nggak review kan ya. Kalau A32 ini kita ada review ya. Ya, intinya bentuk karaktermu. Bentuklah karakter kalian itu penting banget. Oke, sampai di sini dulu ya tips mengenai menjadi reviewer. Kalau ada yang butuh info ekstra bisa aja tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau cukup banyak kita akan buatkan konten untuk menjawabnya. Pertanyaan saya buat kalian yang pengen banget jadi reviewer, kapan kalian upload konten lagi? Semoga segera ya. Saya Dede Irfan, Jagat Review TV.